Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya Ruh para sepuh dan seluruh santri yang bertakbir di dalam resolusi jihad di zaman revolusi. 16.000 jiwa telah berkidung tentang hubbul watan minal iman. Takbir! Dengarlah suara mereka. Suara-suara itu serupa azan membangkitkan langkah menuju sajadah. Mengalunlah harapan dari setiap jari yang kita angkatkan untuk bertakbir. Mulut mulai mengaji tentang wajah, tentang kaki, tentang jalan panjang yang tak berujung. Ya Ruh, jihad kami bersama ancaman alam yang rusak. Letusan gunung, tsunami, banjir, alih fungsi lahan, serta keanekaragaman hayati yang telah menjadi bencana ekologi. Resolusi jihad kami seharusnya untuk semua makhluk, hewan-hewan yang tak mampu bicara, untuk burung yang terbang, ikan yang berenang tanpa celah, bahkan hewan yang melata hidup lestari sepanjang bumi berputar untuk generasi yang diharapkan. Ya Ruh, jihad kami bersama air mata orang-orang putus asa. Sebab kesejahteraan masih jauh dari kata kerja dan benda, serta masih mandek di tahapan wacana dan rencana, karena tata kelola masih bolong di mana-mana. Resolusi jihad kami selayaknya bertolak dari suara jiwa melawan putus asa, membabat jiwa. Allahu Akbar. Di dalam ruku kita menyaksikan kaki yang berjalan-jalan menuju entah menapak di mana jempal kakinya. Ya Ruh, resolusi kami bersama ancaman koruptor yang tak mau dan tak tahu malu dan keji, karena bagi mereka setiap saat adalah menebar jala kesempatan. Hasrat gelap, gelap, keserakahan mencekam masa depan. Ya Ruh, resolusi kami adalah sumpah dalam sanubari. Jihad ini abadi, doa suci menumbangkan keserakahan, menegakkan negeri bersih. Ya Ruh, resolusi kami adalah menjinakkan kemiskinan, menjinakkan kemiskinan akal dan akhlak yang selalu meronta-ronta untuk menghalalkan segala cara dan upaya hingga kita lupa soal norma dan etika. Allahu Akbar. Kami bersujud padamu mengingat kepala kami yang batu,
Lalu mengalirlah duka panjang di sela mata ini. Ya Ruh, generasi penerus negeri adalah lengking takbir yang menggemparkan spirit resolusi jihad jilid sekian, bahwa rahmatan lil alamin bukan lipstik yang digunakan untuk bersolek, tapi mewujud dalam praktik akal dan akhlak yang kritis demi kemaslahatan masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, telunjuk kami bersaksi dan berjanji, ya Ruh, esok hari atau lusa nanti resolusi jihad Ki Hasyim Asy'ari, para kiai sepuh dan para santri yang hadir di sini tak akan gelap, tak akan buta pada lirikan kanan dan kiri. Lihat diri kami. Jihad ini adalah tentang mempertahankan iman, akal, dan akhlak dari manipulasi hasrat keserakahan yang gelap. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Ruh. Kita salat bermigrasi ke pancaran ilahi, menjadi damai di puncak penyatuan diri. Diperbolehkan oleh Ferry Sandi Kunci.
kita dapat berkumpul di acara ngaji budaya bersama PAC GP Ansor Pringapus. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sebelumnya saya mohon maaf dan yang saya hormati seluruh sedulur-sedulur semua ini dan seluruh sedulur-sedulur yang ada di hadapan saya, di samping saya maupun kiri kanan semua lah. Saya ucapkan terima kasih. Kita ngaji bareng, ngaji budaya maksudnya apa ya ngoten. Kula iki pertama niku wau saderenge berangkat teng mriki. Browsing teng Facebook. Iki on ngisi apa ya? Akhirnya nemu ternyata termasuk peringatan Hari Santri plus Hari Pahlawan. Langsung nggih. Pertama saya sudah mendengar penampilan termasuk Hari Santri resolusi jihad niku. Perlu diketahui bahwasanya terjadinya pertempuran 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan itu terjadi berapa bulan? Terjadi selama 3 bulan. Berarti dimulai September, Oktober hingga November akhir. Di pertengahan, yakni bulan Oktober, pas yang diperingati sebagai Hari Santri, tanggal 22 Oktober niku Mbah Hasyim Asy'ari memfatwakan resolusi jihad. Yang kemudian istilahnya nak kone prajurit meniku Bung Tomo wis berteriak-teriak pokoknya kudu menang, padahal wis dinyatakan kita telah merdeka. Katakanlah Agustus merdeka kok bisa setelah merdeka tasih perang nih. Kan yo lucu gitu. Niku perangnya kali sinten nggih? Kali negara sinten niku? Indonesia ngelawan sinten niku? Belanda. Kemudian dilanjutkan di bulan November yang kemudian tanggal 10 niku Hari Pahlawan. Itu adalah puncak perperangan. Kalau tangkep kali jamaah sedaya sedulur niki di bulan November tanggal 10 niku. Nah kalau niku bulan Oktober lawane Belanda, November niku lawane negara napa Indonesia? Napa ibu-ibu, bapak, mas-mas? Lawane sinten? Lawane sekutu. Lawane niku Inggris. Ngadeg mawon niku. Kula ngadeg mawon nggih. Ngelawane niku ngelawan Inggris Bapak Ibu, Mas-mas Kang. Mboten ngelawan Belanda. Nah, di bulan Oktober saat resolusi jihad itu lawannya Belanda. Tapi ketika di bulan November tanggal 10 niku lawannya Inggris. Indonesia menang atau kalah? Indonesia menang atau kalah waktu tanggal 10 November? Kalah apa menang? Indonesia kalah. Tapi diperingati sebagai Hari Pahlawan. Secara militer Indonesia kalah melawan Inggris. Korbannya sekitar 20.000 lebih dari pihak Indonesia, sedangkan dari pihak militer Inggris itu cuma
lebih dari 2.000 sampai 3.000 pasukan Inggris yang meninggal. Berarti tidak sebanding. Maka secara militer Indonesia itu kalah melawan Inggris. Maka disebut, nah istilahnya bahasa Inggris, aku juga iso bahasa Inggris, itu kan victory in the fight, kemenangan di dalam kekalahan. Kemenangannya apa? Karena itu diperingati sebagai hari pahlawan, itu kan kemudian hari, tapi kemenangannya itu kemenangan moral, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas. Inggris gila nonton pasukan wong Indonesia niku. Pasukan kok tak entek-entek. Apa wit teko meneh. Akhire Inggris iku yo ampun bos, ngono ya. Tak mundur wae, nyap. Akhirnya kan mundur Inggris. Nah, tapi secara militer bahwa bangsa Indonesia waktu niku nggih kalah. Mergo waktu itu kan perjanjiannya itu sebenarnya perang itu ya terjadi tanpa skenario, karena ketika kekalahan Belanda, Inggris datang itu ingin melucuti senjata dari pihak Belanda, tetapi pihak Inggris itu justru melucuti juga senjata-senjatanya tentara Indonesia. Maka terjadilah pertempuran yang di Surabaya itu hancur total, itu infrastruktur, transportasi, jembatan, macam apapun itu hancur lebur, itu rusaklah parah semacam itu. Jadi ini adalah puncak di mana kemenangan itu adalah kekalahan yang justru membuat gila bangsa Inggris itu. Pasukan orang entek-entek, orang tetap gondel wani, bos senjatanya apa wae tetap dilawan. Makan jadi gila itu bangsa Inggris ini. Rantai entek sih, mergo ana fatwa resolusi jihad. Inilah namanya soal tekad kita, tekad yang kuat. Keberpihakan adalah cara kita bagaimana menjadi orang yang benar-benar mampu mewujudkan sebuah kemerdekaan, karena kita tidak mau dianggap bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah. Makanya wani perang tentean, biar benar-benar de facto bahwa kita itu benar-benar merdeka. Karena salah satu bentuk upaya tekad untuk kemerdekaan itu adalah tekad keberpihakan. Maka kita sebagai yang aktif berorganisasi, baik pencaksilat, baik di Ansor, baik di Banser, itu harus memiliki sikap keberpihakan. Soal keberpihakan ini diceritakan, dikisahkan dalam, dicontohkan kisah Nabi Ibrahim. Ngertos nggih Ibu, kisah Nabi Ibrahim itu cerita kisah antara cicak dan semut. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, semut itu datang membawa air setetes. Ditanya sama hewan lain, wahai semut, kenapa kamu membawa setetes air? Apakah air itu mampu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Jawab si semut, inilah caraku berpihak pada kebenaran. Begitupun cecak terus meniup api itu supaya apinya Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim itu berkobar terus, didamani wae. Itu cara cicak berpihak. Ketika ditanya ya juga gitu jawabannya, inilah cara saya berpihak. Oleh karena itu keberpihakan itu harus ada pada diri kita. Berpihakan secara organisatoris juga harus ada pada diri setiap kadernya. Itulah pentingnya keberpihakan. Oleh karena itu ketika terjadinya resolusi jihad hingga hari pahlawan, ini kita harus bagaimana melunasi janji-janji kemerdekaan. Duh, janji kok
kemerdekaan kok ada janji-janji? Ya sebab kita sudah menuangkan apa namanya Pancasila. Janji kita untuk senantiasa menjaga, pertama itu menjaga kerukunan agama. Kita harus melakukan persatuan, keadilan sosial, kemakmuran. Itulah janji-janji yang harus kita penuhi sebagai rakyat. Oleh karena itu, marilah kita penuhi janji-janji kemerdekaan itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Begitupun juga janji-janji kemerdekaan yang ada di dalam rumah tangga kita sendiri. Caranya bagaimana di dalam rumah tangga kita sendiri memerdekakan? Ini orang konsep Indonesia mengajar apa kampus merdeka apa kurikulum merdeka gitu. Tapi kita harus melunasi janji-janji kemerdekaan yang ada di dalam keluarga. Nyenengno bojone, nyenengno anake, bojone lipstike kurang abang yo dikai areng ben ireng. Kantonge kurang kandel yo dikandeli. Kayak dit sing akeh ya ibu seneng nang gitu ya. Oleh karena itu, marilah kita isi dari perjalanan Hari Santri Resolusi Jihad dan sampai puncaknya Hari Pahlawan itu dengan melunasi janji-janji kemerdekaan, baik secara organisatoris kita harus merdeka, baik dalam kemandirian maupun dalam berkegiatan. Begitu juga di dalam keluarga kita harus mengisi dengan kebaikan dan kebenaran dan pembelajaran yang baik bagi keturunan-turunan yang baik pula. Halo ibu-ibu, bapak, mas-mas, kebetulan ini kalau sebenarnya buatan pas ya, rapi enak kalau belakang kan rencang-rencang nih. Tapi saat ini, aslinya belum kenalan sih gitu. Nami kula Lukni Maulana, ibu bapak mas-mas, Lukni Maulana. Luk itu melihat Nining Engsun Maulana kang mengerani kita. Berarti lihatlah sang pangeranmu yang tampan ini mas-mas dulu kangkang. Kula nggih sami-sami rencang-rencang iki sempat nyantri. Kula nggih tasih nyantri kanggah pas memperingati Hari Santri. Kula pernah nyantri rumah Mbak Ulisan Sidayung Gresik waktu zaman cilik kula, dilanjutkan masa remaja di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, dan sekarang masih santri. Saya masih jadi santri, berarti setiap Rabu sama Jumat saya masih ngaji bu, mas kangkang teng Pondok Pesantren. Santri ini namanya pun santri bajingan. Asmine pun kelompoke kula ngaji-ngaji niku namine santri bajingan. Bajingan niku bar ngaji mangan. Lah mengke lagi bar ngaji mangan nggih. Mangan dhewe-dhewe ning omah lagi. Ya niku ngajine niku Al-Hikam, tapi sampun kapan ping kalih niku ganti Minhajul Abidin karyanya Imam Al-Ghazali. Dan setiap Jumat itu ngaji Al-Wasiyah Ibnu Arabi. Tapi ya untuk abot sithik. Nanti kalau tasih santri hingga saat ini. Cilik umur 5 tahun digawa ning Gresik, remaja zaman SMA digawa ning Tambak Beras. Zaman kuliah, kalau kuliah teng IAIN Wali Songo sempat mampir mondok teng Pondok Luhur Mangkan pengin ngaji kitab hadis. Kiai ini ninggal kula jadi aktif neng teater, makanya sempat jadi ketua les bumi niku mergo kula teng kampus niku aktif teng teater gitu. Karena kula aktif neng teater makanya kula pengin ngrungokno nyanyi bareng nggih lagu dolanan. Iling lagu dolanan gundul-gundul pacul. Iya bareng-bareng sarang-sarang. Gundul-gundul pacul-cul. Nyunggi-nyunggi wakul-kul.
glempang sekonit wakul glempang dadi salatan. alas gundul gunung acur banyu udan nebai dalan banyu kali sobo nang ratan. Itu lagu-lagu gundul pacul, cuma tak ubah bahwa saat ini kita itu menghadapi bagaimana kerusakan lingkungan gitu. Gunung-gunung dikerui, diacuri, banyu udan ngeblaki dalan oleh mergo gote dibangun ora imbang, ora iso ngalir niku nggih. Teng mriki banjir mboten? Banjir misal klub nggih. Nak soleh kalau daerah Genuk, tiang Genuk, yang Semarang, niku banjir. Mereka untuk kiriman terus kok, bawa musim panas, musim udan ini untuk kiriman banyu, woy. Tangki tulisannya air Ungarang, banjir, woy. Pak Barbar kirimi songko Kabupaten Semarang, sama Ungarang, air asli Ungarang, tangki banjir, woy. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa menyapa sedulur-sedulur semua di acara ngaji budaya ini. Marilah kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat dan diluruskan segala apapun hajat kita dapat dikabulkan. Dulu ketika memperingati hari santri ya, salah satu saya itu termasuk orang yang suka kalian rencang itu dikon, mesti dikon jaluk ijazah. Saya paling sering ya. Kon nembung kiai ini, saya seringnya ceplos-ceplos. Ketika banyak orang nyantri niku biasanya pingin untuk ilmu sing macam-macam. Salah satunya ilmu-ilmu sing soal kesaktian kadang. Makanya biar kalau satu kamar niku salah satunya on sing aktif teng kerasakti. Sebenarnya pondok sing sakamare kula masih kula beberapa rencang sing sak rencang kula itu wonten sing kerasakti. Walaupun ono sing setiati tapi sing cedhek kula adalah tigo niku kerasakti. Padahal nek pondok pesantren itu biar ora oleh sinau surat ning jowo, tapi kok tiga santri niki nekat. Kalau nggak sempat nonton mau diajak, tapi kalau bukan hanya sekedar nonton. ATV teng Kerasakti. Berarti tiga niki tasih urip tiga kali. Sing siji dadi polisi, sing siji mlebu TNI, sing siji wong Kediri niku dodolan soto. Iki sotone terkenal teng Kediri, soalnya salah satu pondok pesantren di pelosok mesti langganane nama pas ana pengajian. Wih, proses katanya. Neng tahu beras itu ono saktian itu ono, sebenarnya Asmaul Haq. Tapi soal pengisian semacam itu mah dilarang. Maka ketika saya ditanya, jaluk opo? Saya itu cuma minta satu hal, bahwa bapak ibu, mas, aku ben pinter piye. Akhirnya amalannya itu cuma disuruh membaca setiap selesai sholat 11 kali atau 33 kali yang penting ganji itu membaca ya sami'u ya basir. Berarti ketika anak anak dulu rancang-rancang temen ini pengen pinter terus diwacono ya sami'u ya basir. Ya zikiran rutin apa ya sami'u ya basir. Ya kula sempat ditanggapi kiai ini kula niku. Ya kok njaluk kok pengen pinter maca apa nih. Ora kalau liane misalnya kayak Asmaul Haq, latihan apa atau nada jeruk kayak ngono. Sebenarnya aku pengen pinter loh. Nah, akhirnya kayak amalan namanya membaca ya sami'u ya basir. Karena ketika hendak tidur untuk anak-anak niki dilus-lus bato ini pun macono ya sami'u ya basir. Artinya napa niku ya sami'u ya basir? Terus saya niki Allah itu maha melihat, maha mendengar. Kenapa akhirnya berfilosofi? Kenapa ya sami'u ya basir? Kenapa maha mendengar, maha melihat?
Karena kita sebagai manusia itu harus yang pertama itu wahyunya iqra, membaca. Maka ketika ingin pintar, ingin mendapatkan pengetahuan, banyaklah membaca dengan melihat status Facebook, status WA, seneng-seneng enak itu ya. TikTok sama macam itu. Berarti kan melihat. Kemudian yaitu kedua mendengarkan dawuh kiai, mendengarkan ceramah-ceramah di video-video ataupun di majelis-majelis itu. Dengarkanlah. Orang yang paling sulit itu kan orang yang paling mendengarkan. Ilmu paling berat itu paling ilmu mendengarkan daripada ilmu melihat. Makanya ketika Gus Dur tidak bisa melihat, kekuatan indera telinganya itu tajam, karena orang yang berdialog, orang yang berkomunikasi dengan beliau itu langsung ditangkap. Orang suruh membacakan buku ini, Gus Dur cepat menangkap. Maka orang yang mampu mendidik telinganya, mendidik pendengarannya, itu lebih cerdas daripada orang yang punya mata. Memang kebetulan itu juga dialami mbak saya itu hampir mengalami kebutaan. Istilahnya itu hanya kecil gini, tapi ketika ngajar, betul seorang guru ngajar di pondoknya Ketua Suriah PWNU itu, dia nggak bisa melihat, hanya butiran kecil yang dapat dia hanya fokus, tapi dia hafal semua materi pelajaran karena ya dibacakan oleh anaknya, akhirnya bisa disampaikan. Maka orang yang mampu mendengarkan, mampu mendidik telinganya, insya Allah cerdas. Maka misalnya kalau dalam permusikan ada namanya simfoni Beethoven, itu orangnya buta ibu, bapak, mas, tapi dia terkenal, mampu menciptakan instrumen musik yang luar biasa. Kemudian saya tanya, adakah di kampung panjenengan atau bahkan pernah melihat, adakah orang yang mengalami dua cacat itu, buta dan tuli? Pernah melihat? Pernah menyaksikan? Pernah melihat ada? Atau pernah menemui orang yang mengalami dua cacat indera itu, telinga maupun mata? Ketika dua indera ini cacat, pasti bodoh. Apakah kita pernah melihat orang yang benar mengalami dua cacat indera ini? Kalau saya belum pernah, ibu, bapak, mas. Maka itulah kehebatannya Gusti Allah yang menunggu. Walaupun dia memberi cacat dalam konteks penciptaan, dia tidak akan mengambil dua kekuatan itu, pasti hanya salah satunya, telinga ataupun matanya. Tidak mengambil keduanya, karena saya belum pernah melihat yang benar-benar mengalami cacat di telinga sama di indera, di matanya. Maka memang ketika dua ini misal kita memang sengaja untuk merusaknya atau memang mengalami kecelakaan, ya udah, dia akan mengalami kebodohan. Itulah pentingnya kita istilahnya yaitu membaca pikiran ya sami'u ya basir. Mumpung memperingati hari santri ini, wasiat dari kiai saya untuk mengamalkan ya sami'u ya basir. Anaknya cerdas, biar kita benar-benar memiliki kekuatan dengan cara bisa mendidik telinga kita, mendidik indera kita, mata kita, supaya kita tidak menjadi bodoh. Terlebih era media sosial saat ini, Bapak Ibu, Mas. Sekarang kan ibaratnya konten is king, platform is everything. Sebenarnya kan bahwa konten itu segalanya.
platformnya, media sosial ataupun apa, baik Twitter, TikTok, YouTube, itu adalah tempatnya, ruangnya, tapi kontennya is king, rajanya. Maka ketika kita mengisi janji-janji kemerdekaan itu, mengisi hari pahlawan ini, mengisi peringatan hari santri ini, isilah konten-konten media sosial, konten diri kita sendiri dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, karena konten is king, platform is everything. Maka buatlah konten diri kita menjadi konten yang lebih baik ketika kita mengunggah di media sosial, baik di Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, itu juga dengan konten-konten yang baik. Begitu juga Ansor, Banser ataupun lembaga-lembaga lain, buatlah konten-konten yang bermanfaat. Terlebih lagi saat ini kita dihadapkan pemberitaan minggu-minggu ini banyaknya konten-konten persoalan judi, slot, yang melibatkan berbagai elemen. Musuh terbesar sekarang ini bukan judi togel yang di lapak-lapak itu, tapi judi yang ada di dunia maya. Soalnya setiap seminggu sekali itu saya selalu mendapatkan email penawaran kerjasama dari berbagai negara, Irlandia, Spanyol, itu selalu ngirim email untuk kerjasama di media, khususnya itu judi-judi online semacam itu. Maka sebagai konten isking tadi untuk memperingati hari santri dan hari pahlawan ini, isilah dengan hal-hal yang baik, isilah dengan hal-hal yang bermanfaat, baik itu konten pada diri kita untuk memperbaiki, kita bermuhasabah apakah yang telah kita lakukan selama ini bermanfaat untuk keluarga, untuk anak kita, apakah ketika kita konten kita di media sosial itu sudah bermanfaat untuk teman-teman kita, followers kita, semacam itu. Walaupun kita bisa menghasilkan lewat konten-konten tersebut ya, yang dulunya platformnya orang itu di kamar, di dapur tidak terbuka, sekarang eranya terbuka, buat konten di kamar, di dapur, apapun. Itulah platform is everything, bahwa segala sesuatu sekarang itu sudah ditampakkan. Oleh karena itu, untuk senantiasa untuk bermuhasabah, mengisi dengan hal-hal yang baik, terlebih lagi untuk melunasi janji-janji kemerdekaan kita setelah, karena hari pahlawan itu kan bukan mempertahankan, bukan sekedar mempertahankan, tapi memang benar-benar kita ingin merdeka yang bukan sebagai hadiah, tapi benar-benar de facto bahwa kita merdeka. Maka untuk mengisi kemerdekaan itu kita harus melunasi janji-janji kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik yang telah dirumuskan di Pancasila, terutama ya bagaimana kita membangun keagamaan kita, kepersatuan dalam beragama, kesatuan, kolaborasi antar lembaga, kolaborasi antar ormas, kolaborasi antar pencak silat sini juga misalnya. Tapi kalau di Jawa Timur mungkin seringnya Kerasakti misal maupun itu gitu ya. Tapi itulah pentingnya bagaimana kolaborasi semacam itu. Oleh karena itu setidaknya kita bisa lah, apapun dapat bermuhasabah, mencari hal-hal yang bermanfaat. Halo, mas-mas, kakak, bubuk. Saya tertarik pada bocah yang duduk itu, yang duduk pakai kopiah hitam. Monggo dik, mriki dik. Kowe tahu temenanan, apa meneh kopiah NU. Monggo mriki. Kalau monggo mriki. Kalau tangkep niki. Asli tenan. Mriki duduk mriki. Duduk mriki, oh. Kenalan asli yang mriki nggih. Asmine sinten? Asa. Iki mau ngene wonten penampilan teater metafisis ya. Niki teater asa niki. Asa.
kula mbiyen kan teng tarbiyah teater beta. Ini Asa. Asa kelas pinten? 2 SD atau MI? SD SD. Ngajine tekan apa? Turutan. Turut ibu kok turut bapak? Turut ibu, turutan tapi ngaji turutan turut ibu. Turutane tekan apa? Ngajine piye? Boten saged. Abata gitu ya. Alif patah abang. Mem patama, tapata tatang. Mem lumamu ya. Apal nganu apa lagu-lagu Jawa? Boten salah satu lagu Jawa. Lagu adan saged adan. Saged adan. Nggih menawi jalan adan. Sing diapal lho. Berarti lebih pengen apa? Maca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat pendek sing diapal apa? Kulhu, kul a'udzu birabbin nas apa al-kafirun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mriki kali sinten nih? Kali Bapak, kali Ibu. Ayo. Ya. Kali sinten? Kali mama sinten asmine? Bani, Pundi ini jange. Oh niku. Salam Bu Ani. Ani nggih, bener nggih. Ani. Iya, salam. Nah niki sinten iki? Mas Wahab. Mas Wahab lho. Niki sampai hampir mirip pendiri NU nggih, Mbah Wahab semua. Ngajine tekan apa? Ngaji. Maksudnya kau tahu tak tanya saya. Nah, neng YouTube nonton apa? Neng YouTube. Nonton setan. Baby Bass lho napa tayo. Saged maca Al-Fatihah. Bisa. Ali les siapa apa? Mriki kali sinten? Kali Bapak. Kali bapak. Ndi? Ndi apa? Oh sana. Asmine pun Bapak itu. Akin. Oh. Baca. Saged maca Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Alhamdulillah pas wayahe bajingan tenan bar ngaji mangan itu ngene wis dimulai Bapak Ibu nggih. Sing nggih di kotakai menapa niku sangu. Kono ngene rokok iki wis bayangno. Siji wae yo. Oke. Oh nggih, salam ya Pak nggih ibune nggih. Ngaji sing pinter. Bawa tema ngaji
budaya pada malam hari ini ku Satrio Panindito. Satrio niku nak teng Facebook PAC pring ngapus niku kan dianggap Satrio Santri Pandit. Satria Pandito niku nggih kesatria lho, Bu. Satria Pandito itu kebijaksanaan. Sekarang apalagi era-eranya pilkada ya Pak Ibu. Seorang kesatria itu harus bisa menempatkan dirinya pada tempat yang tepat. Terlebih identitas yang menjadi sudah melekat pada dirinya, maka tidak harus mengetahui posisinya. Itulah seorang Satrio Pandito, seorang pemimpin. Sekarang apa bedanya presiden dengan pimpinan partai? Bedanya kan cuma paling di pinggir nong ini toh. Maka seorang pemimpin, seorang Satrio Panindito itu ya orang yang mampu menempatkan diri. Ketika dia sudah menjadi kiai, identitas dia ya dimanapun ketika orang tahu itu bahwa dia kiai, tapi identitas sebagai dirinya itu hanya bisa melekat ketika di dalam rumah tangganya. Orang yang hanya tahu di dalamnya saja. Tapi kalau sudah di luar ya kiai, kiai, presiden ya presiden. Identitas lain akan tersingkirkan. Maka salah satu sifat dari kebijaksanaan namanya Pandito itu sifat yang memiliki kearifan, kebijakan. Salah satu tokoh wayang yang disebutkan Satrio Pandito mesti Arjuna. Tapi sifat yang paling utama dari sifat Rasulullah yaitu karena sifat yang memiliki sifat kejujuran. Oleh karena itu marilah kita untuk senantiasa jujur pada diri kita, jujur pada orang lain, jujur pada orang tua kita, untuk memperbaiki sifat jujur. Karena salah satu sifat kearifan seorang Pandito itu memiliki sifat jujur, sebagaimana Rasulullah itu dikenal Amin memiliki sifat jujur. Dalam tokoh wayang yang memiliki sifat jujur, Yudhistira. Tapi apakah Yudhistira pernah berbohong? Ini terjadi ketika perang Mahabharata. Yudhistira diuji kejujurannya. Pada perang Mahabharata, salah satu tokoh sentral yang harus dikalahkan namanya Durna. Durna niku gurune Pandhawa, gurune Kurawa. Tapi Durna berpihak pada Kurawa karena anaknya Aswatama mendukung Kurawa. Dia itu begitu cintanya kepada anak sampai melupakan kebijaksanaannya sebagai seorang guru. Maka untuk mengalahkan Durna itu siapa yang dia cintai maka harus dibunuh. Maka Aswatama anaknya Durna harus dibunuh. Lah piye iki wangel ngalahno Durna itu. Maka